Halo para investor semuanya, sekarang kita udah masuk ke dalam topik berikutnya yaitu Price to Book Value Ratio atau sering disingkat sebagai PBV. Nah, seperti apa itu PBV, apa fungsinya, gimana cara ngitungnya setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, kita pengen belajar dulu yang namanya konsepnya. Ya, jadi untuk memahami konsepnya ini saya memberikan sebuah atau sedikit ilustrasi lah. Misalnya si A nih, si A punya modal 1000 karena dia memang passion gitu di bisnis kopi dan dia yakin prospeknya sangat bagus. Dia akhirnya ingin membuka kedai kopi, ya anggaplah namanya kedai kopi kekinian ya. Dan dia dengan modal 1000 pengen buka kedai kopi ini. Nah, misalnya aja kedai kopi ini ternyata membutuhkan modal yang lebih besar dari uangnya dia, 1200 misalnya. Nah, jadi masih kurang 200 ya. Kedai kopi 1200 dibiayai oleh modal 1000. Kurangnya dari mana? Nah, kurangnya harus ngutang. Ya, bisa ngutang ke orang tua, bisa ngutang ke teman atau ke mertua, terserah. Tapi intinya harus ditambal lah ini 200-nya supaya kedai kopi ini bisa berjalan. Kalau enggak, ya nggak bisa berjalan gitu. Nah, yang modal 1000 inilah yang sering disebut dengan ekuitas ya, atau equity atau yang namanya book value. Jadi kalau misalnya orang nanya, berapa sih book value dari kedai kopi ini? Ya orang tinggal jawab, oh book value dari kedai kopi ini ya 1000. Anggaplah misalnya si A ini udah jalanin bisnis kopinya dan kelihatannya rame gitu. Terus ada orang datang, dia nawar bisnis kopi ini. Gue beli dah sini bisnis kopi lu, harganya 2000 gitu. Nah, 2000 ini kalau misalnya kita perhatikan adalah nilainya 2 kali modal ya, atau sering disebut dengan 2 kali nilai buku atau 2 kali ekuitas. Inilah yang disebut dengan 2 kali PBV ya, 2 kali modal, 2 kali ekuitas, atau PBV-nya itu sebesar 2 kali. Nah, gimana sih cara ngitung price to book value ratio? Nah, rumusnya sebenarnya gampang ya, nggak ada pangkat-pangkat, nggak ada akar-akar, cuman bagi-bagi aja gitu. Harga dibagi book value per share ya, kalau ini kalau udah di saham nih. Tapi kalau yang kedai kopi tadi, harga dibagi modalnya atau book value-nya ya, 2000 dibagi 1000 ya. Pada kasus kedai kopi perhitungannya seperti itu ya, 2000 dibagi 1000, hasilnya adalah PBV-nya 2 kali. Cukup mudah ya sebenarnya ngitung yang namanya price to book value ratio. Tapi kalau misalnya kita lihat laporan keuangan perusahaan TBK, nah itu mulai kelihatan kok pusing gitu ya. Nah, kita langsung aja ya. Step pertama, silahkan dibuka laporan keuangannya. Saya menggunakan laporan keuangan Indofood Sukses Makmur, kode sahamnya INDF ya, yang tahun 2019. Ingat, ini hanya studi kasus ya, bukan rekomendasi. Buat kalian yang belum tahu gimana cara buka laporan keuangan, silahkan ditonton video saya yang step 1, analisa saham secara fundamental. Di situ saya jelasin secara step by step gimana cara buka laporan keuangan suatu perusahaan. Linknya ada di bawah di deskripsi, silahkan langsung diklik aja. Nah, setelah kalian buka laporan keuangan punya Indofood tahun 2019, silahkan pergi ke laporan posisi keuangan konsolidasian ya, atau yang sering disebut dengan neraca. Terus yang langsung ke bagian ekuitasnya. Nah, tampilannya kan seperti ini nih. Ya, di atasnya ada tulisan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya laporan posisi keuangan konsolidasian. Bawahnya itu ada langsung tulisannya ekuitas. Ya, ada ekuitas, ada modal saham, bawahnya ada tambahan modal disetor, laba yang belum terrealisasi dan lain sebagainya di bawah. Habis itu kita cari yang namanya ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yaitu saya zoom sedikit di kanan, angkanya adalah 37,78 triliun. Nah, langkah berikutnya adalah mencari jumlah lembar saham yang beredar atau shares outstanding-nya dia. Nah, itu ada di agak-agak atas ya, modal ditempatkan dan disetor penuh 8.780.426.500 atau 8.780.426.500 saham. Jadi kalau kita singkat sih ya, jumlah lembar sahamnya adalah 8,78 miliar lembar. Setelah itu langkah berikutnya adalah menghitung book value per lembarnya. Ya, kalau tadi kan kita dapat 37,78 triliun itu kan
full amount ya. Nah, kita pengen hitung berapa sih per lembarnya itu. Nah, tinggal dibagi aja 37,78 triliun dibagi 8,78 miliar. Buat kalian yang masih bingung gitu kenapa angka nolnya banyak banget, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja pakai kalkulatornya, atau disingkat nolnya hilangin 3 atau hilangin 6 juga nggak apa-apa. Nah, itu nanti dapat angkanya book value per share-nya 4.302 per lembar. Setelah kalian dapat book value per share-nya, itu hanya ya boleh dikatakan langkah pertama lah yang harus kalian selesaikan. Langkah berikutnya adalah kalian harus mencari harga sahamnya. Harga saham Indofood tuh sekarang berapa sih? Saya pakai website www.kontan.co.id, tapi ya ini bukan karena di endorse ya, tapi karena ini bisa dipakai oleh semua kalangan secara gratis. Kalau kalian punya online trading, silakan langsung dicari gitu ya harga saham Indofood-nya berapa. Nah, kalau di kontan.co.id ini silakan diketik kode saham Indofood di kolom yang disediakan, lalu tekan enter aja atau diklik kaca besarnya ya, INDF gitu ya, terus klik kaca besar, nanti muncul seperti ini tampilannya yang di bawah. Biasanya saya pakai yang namanya last price, tapi kalau misalnya last price-nya nggak ada, silahkan dipakai yang namanya previous close. Nah, previous close-nya si INDF ini harganya 6.250. Nah, di situ kita dapat harga per lembar si INDF adalah 6.250. Setelah itu tinggal dihitung namanya price to book value ratio-nya. Rumusnya seperti ini. Price dibagi book value per share. Nah, itu jadinya 6.250 dibagi 4.302. Hasilnya adalah 1,42 kali. Artinya apa sih? Kok ada angka 1,42 kali ini? Memang bagusnya berapa? Atau lebih kecil dari berapa? Atau lebih besar dari berapa? Sebenarnya yang namanya price to book value ratio itu kan membandingkan antara harga dengan nilai bukunya. Jadi intinya kalau semakin rendah PBV-nya, maka semakin murah harga sahamnya. Oke. 1,42 kali itu artinya adalah harga saham Indofood adalah 1,42 kali total ekuitas atau nilai bukunya. Kalau misalnya kita samain gitu sama kasus kedai kopi yang tadi pertama kali kita bicarakan, artinya si Indofood ini bisa kita beli ya, sebagian kepemilikan sahamnya atau sebagian kepemilikan perusahaannya dengan harga 1,42 kali nilai bukunya. Nah, kalau misalnya kita bisa beli suatu perusahaan sehebat Indofood gitu ya, terus dengan harga PBV di bawah 1 kali, artinya kan kita bisa beli saham tersebut dengan modal di bawah pemiliknya. Nah, itu kan luar biasa banget kalau misalnya kita beli saham dengan PBV di bawah 1 kali. Tapi ingat, jangan sampai terjebak ya kalian membeli saham yang memang murahan gitu. Jadi memang ada saham murah, ada yang murah karena memang murahan. Gimana caranya kita tahu kalau suatu saham yang murah itu bukanlah saham atau perusahaan yang murahan? Nah, sebenarnya di video-video sebelumnya saya sudah sempat jelasin nih melalui rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan juga rasio likuiditas. Di situ kita bisa tahu secara garis besar apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang memang bagus atau boleh dikategorikan sebagai perusahaan yang murahan gitu. Nah, jangan sampai kalian terjebak membeli saham murah karena memang murahan. Karena kalau kalian terjebak membeli saham yang seperti itu, pada akhirnya harga sahamnya juga nggak bakal naik atau bahkan cenderung stagnan, diam di tempat gitu. Nah, semoga video yang kali ini bermanfaat untuk kalian semua supaya lebih mengerti tentang yang namanya price to book value ratio. Ya, supaya kalian bisa ngeliat nih apakah perusahaan ini harganya murah atau mahal dari sisi nilai bukunya atau ekuitasnya. Di video berikutnya saya akan membahas yang namanya valuasi. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga di-follow Instagram saya di Pesan Saham. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Selamat berinvestasi.